Kita harus bisa meyakinkan umat bahwa badai pasti berlalu. Setelah suatu kesulitan, pasti akan datang kemudahan. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang disebutkan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Para ulama memberikan penafsiran bahwa dalam ayat ini ada dua al-usr, tetapi karena menggunakan al, maka kesulitan atau al-usr itu satu, sedangkan yusran kemudahannya ada dua. Jadi artinya satu kesulitan akan memperoleh dua kemudahan, yaitu kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, peran para tokoh agama pada masa pasca pandemi sama pentingnya seperti pada waktu masa pandemi. Dalam hal ini saya ingin mengajak para tokoh agama untuk membangkitkan semangat umat agar bekerja keras dalam rangka memulihkan kembali keadaan seperti sebelum COVID-19 serta mengejar ketertinggalan yang terjadi akibat COVID-19. Lebih dari itu, memusatkan kembali tenaga dan pikiran bangsa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu Indonesia maju. Peran agama yang utama memang mengajarkan kebaikan dan menjaga ketakwaan umat. Namun tidak kalah penting adalah peran dalam mendorong semangat untuk mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umat manusia. Pada saat yang sama, sangatlah penting untuk memastikan bahwa kemajuan iptek harus berjalan seiring dengan terjaganya keimanan dan ketakwaan atau imtak umat beragama. Kemajuan iptek di tengah arus globalisasi sangat cepat saat ini adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Selain berbagai manfaat yang telah dirasakan, kemajuan iptek juga membawa dampak disruptif atau perubahan mendasar yang telah dan akan mengubah cara dunia beraktivitas, berbisnis, berproduksi, bertransaksi, dan berinteraksi. Disrupsi utamanya muncul sebagai hasil inovasi dan perkembangan teknologi yang mengutamakan efisiensi sekaligus keamanan dari sisi kesehatan. Disrupsi pun telah dan akan membawa tantangan baru di semua bidang kehidupan, baik sosial maupun ekonomi, termasuk dalam hubungan internasional, bahkan juga agama. Pada saat yang sama, arus globalisasi yang makin deras akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut kemampuan bangsa kita untuk maju dan mampu bersaing agar tidak hanya menjadi penonton ataupun konsumen dan pasar bagi negara lain yang lebih maju. Dalam kaitan itulah saya meyakini pentingnya peran agama sebagai pembawa terang atau pencerahan dalam mendorong suatu gerakan perbaikan dan perubahan atau islahat, baik dalam bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, maupun ekonomi. Kita pun sama-sama memahami bahwa Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu bangsa, melainkan bangsa itu sendiri yang akan merubahnya. Kita syukuri bahwa bangsa Indonesia diberkati dengan kekayaan dan keindahan alam yang melimpah, keanekaragaman budaya dan jumlah penduduk yang besar, dengan komposisi yang mayoritas berusia muda. Kesemuanya ini merupakan anugerah yang dapat menjadi modal penting bagi kemajuan, tapi juga bisa menjadi beban bila kita salah dalam mengelolanya. Bila kita mengamati kemajuan di sekeliling kita, kekayaan alam bukanlah faktor penentu kemajuan. Bahkan banyak negara menjadi terbelakang
akibat salah kelola terhadap kekayaan alamnya. Sebaliknya, banyak negara yang miskin sumber daya alamnya justru maju pesat karena kemampuannya dalam melakukan inovasi dan mengasah kemampuan warganya sehingga terampil dan memiliki keahlian. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa kita harus memajukan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan vokasi, sebagai kunci untuk memastikan masa depan bangsa. Bonus demografi yang saat ini kita nikmati harus kita pastikan menjadi sarana kita untuk meraih peluang emas yang akan membawa bangsa ini ke kondisi yang lebih maju lagi. Saya juga meyakini bahwa agama dan terutama para tokoh agama juga memiliki peran yang sangat strategis dalam hal ini. Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri sambutan ini saya ingin kembali mengajak kita semua menjaga aset terpenting yang kita miliki sebagai bangsa yang majmuk, yaitu harmoni dan kerukunan antar pemeluk agama. Harmoni dan kerukunan adalah kunci kokohnya pilar persatuan Indonesia. Hanya dengan persatuan nasional yang teguh, kita bersama akan mampu menghadapi semua cobaan dan tantangan demi kemajuan bangsa, khususnya dalam menghadapi dan mengatasi wabah COVID-19. Saya menaruh harapan besar dan yakin bahwa seluruh pimpinan organisasi keagamaan dan para tokoh agama yang hadir di acara Dialog Nasional Lintas Iman ini mampu mengajak para umat dan segenap masyarakat tetap tabah, tidak berputus asa atau menyerah pada nasib, tapi bertambah semangatnya untuk bertahan dan mencari inovasi serta memacu kemajuan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita, meridhai kita semua, meridhai semua ikhtiar yang dan upaya yang kita lakukan untuk kemajuan dan kebaikan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.